Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah kali ini, saya akan membahas materi mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Dian Patria, SEMA, dan Bapak Iman Taufik, SEME. Tugas ini ditulis dan dibuat oleh Anissa Priantini dengan NIM 120161007 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. 1. Materi mengenai permintaan. Permintaan merupakan suatu proses dalam meminta sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan pada waktu tertentu. Permintaan dibagi menjadi 3, yaitu permintaan absolut, permintaan efektif, dan permintaan potensial. Hukum permintaan yang berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah permintaan akan semakin bertambah. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah permintaan akan berkurang. Dalam hukum permintaan ini, kenaikan harga menyebabkan berkurangnya barang yang diminta karena daya tarik untuk membeli semakin menurun sehingga pembeli lebih memilih barang lain yang lebih murah. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real pembeli berkurang. Faktor yang mempengaruhi permintaan ada 6, yaitu 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Cita rasa masyarakat. 5. Jumlah penduduk. 6. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Kurva permintaan. Kurva permintaan menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan barang yang diinginkan oleh pembeli. Hubungan antara harga suatu komoditif dengan jumlah yang diinginkan bisa dilihat pada tabel permintaan yang secara grafis akan membentuk menjadi sebuah kurva permintaan. Seperti pada gambar yang saya tampilkan mengenai kurva permintaan. Kurva tersebut menggambarkan berlakunya hukum permintaan bahwa garis vertikal menunjukkan harga, sedangkan garis horizontal menunjukkan kuantitas, di mana garis menurun menghubungkan antara harga dan kuantitas yang disebut sebagai kurva permintaan. Garis menurun disebabkan oleh perilaku rasional dari konsumen, yaitu jika harga naik maka konsumsinya diturunkan. Sebaliknya, jika harga turun maka konsumsinya dinaikkan. Kedua, ada teori penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar dalam periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran berbunyi, apabila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Hubungan antara jumlah penawaran barang dan jasa dengan harga itu sendiri dinyatakan dalam hukum penawaran. Hukum penawaran ini menunjukkan bahwa adanya penawaran dengan harga. Hukum ini memperjelas bahwa suatu pasar terdapat penawaran produk yang banyak, maka barang yang disediakan dapat memenuhi semua permintaan. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada 4. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Apabila biaya produksi pada produk tinggi, maka produsen hanya membuat beberapa produk saja. Kedua, jumlah penjual. Semakin banyaknya jumlah penjual yang menjual produk pada tingkat harga tertentu, maka semakin tinggi penawarannya. Ketiga, perkiraan harga di masa mendatang. Ekspektasi masa depan mengenai perubahan harga dari barang. Keempat, kondisi alam. Kondisi alam yang buruk dan tidak menentu seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya dapat mengakibatkan penawaran suatu barang berkurang. Kurva penawaran. Seperti pada gambar yang telah saya tampilkan mengenai kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran dapat bertambah dan diakibatkan oleh faktor-faktor yang ada di luar harga. Apabila kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan bahwa harga barang tinggi.
Oleh sebab itu, para produsen akan menjual barang dalam jumlah yang lebih banyak. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang sehingga kurva bergeser ke kiri. Mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan sebuah interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang menghasilkan keseimbangan harga dan kuantitas. Keseimbangan pasar merupakan terciptanya suatu harga keseimbangan. Keseimbangan pasar terjadi jika harga dan jumlah barang yang memiliki kekuatan permintaan dan penawaran seimbang. Suatu pasar disebut berada dalam keseimbangan jika jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan sama. Kondisi ini menyebabkan terciptanya harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Hukum keseimbangan pasar yang berbunyi, jika jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan, maka harga akan turun. Harga keseimbangan ini terjadi jika permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama. Faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan pasar. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar ada 5. Yang pertama, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, sedangkan jumlah barang dan jasa terbatas. Kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Ketiga, produsen mengetahui selera konsumen. Keempat, penawaran kepada barang dan jasa bertambah, sedangkan daya beli dari konsumen mengalami pengurangan. Kelima, pandangan di masa depan dari produsen dan konsumen. Kurva keseimbangan pasar. Pada gambar yang telah saya tampilkan merupakan salah satu kurva dari keseimbangan pasar, di mana secara geometris keseimbangan terjadi ketika kurva penawaran berpotongan dengan kurva permintaan. Kedua kurva tersebut berpotongan pada jumlah dan harga keseimbangan. Pada kondisi keseimbangan pasar, suatu kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran atau terbentuklah kuantitas keseimbangan. Harga yang diminta pun akan sama dengan harga yang ditawarkan, hingga terbentuklah sebuah harga keseimbangan. Pandangan Islam mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dalam pandangan Islam itu sendiri, teori mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan lebih relatif sama dengan ekonomi konvensional. Hanya saja dalam pandangan Islam harus sesuai dengan syariat yang berlaku di dalam Islam yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti permintaan dalam pandangan Islam, di mana berprinsip pada entitas utamanya yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang dibimbing langsung oleh Allah. Permintaan dalam pandangan Islam menggambarkan bahwa ekonomi berlaku didominasi pada variabel keyakinan Islami dalam menjalankan mekanisme pasarnya. Sekian materi mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.